Ada tampilan menarik dari KTKI ya. Di sini ketika kita masuk, kita dapat pemberitahuan penggantian password secara berkala kepada seluruh pengguna aplikasi STR ya, terutama untuk KTKI. Di sini saudara kita bisa baca ya, bagaimana teknis menggantinya, terus petunjuk bagaimana membuat sandi itu sendiri juga sudah disampaikan di dalam panduan ini ya. Nah, di sini kita diminta mengganti atau mengubah password, update password. Kita masukkan email dulu di bagian paling atas. Tidak perlu kita masukkan kalau saya melihatnya ya. Ini otomatis ya, sudah ada emailnya. Tinggal kita ganti password. Lihat petunjuknya bahwa kita diminta mengganti password seperti demikian. Nah, ini kita cek saja password baru dan konfirmasinya. Jadi pastikan kedua-duanya itu sama, karena password baru dan konfirmasi password ini itu untuk memastikan bahwa password yang kita masukkan itu gampang kita ingat, tepat, dan nanti bisa diakses kembali. Oke, untuk memudahkannya kita bisa lihat ya, lihat password atau tampilkan password. Nah, jika sudah sesuai kedua-duanya, kita tinggal menekan tombol yang berwarna hijau di bawah itu. Ya, passwordnya benar ya. Kita tunggu sebentar. Ini masih ada perbaikan ternyata. Nah, tidak sama passwordnya, kita samakan dulu. Oke, kita tunggu sesaat, kemudian kita cek dulu ya, karena dia masih mutar-mutar sepertinya ini jaringannya, jadi kita menunggu sebentar lagi. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan saat mengubah password di awal ini lihat petunjuknya, sebaiknya itu ketika huruf pertama itu pasti huruf besar, kemudian tahun bisa, kemudian tanda baca apapun di situ ya, misalnya tanda pagar, tanda dolar, dan lain-lain. Nah, berhasil ya, password Anda berhasil dilakukan perubahan ya. Jadi kita bisa klik tombol lanjutnya, lalu kita masuk ke aplikasinya KTKI. Di sini kita masukkan email dan PIN, lalu kode captcha yang kita miliki atau yang ditampilkan di situ, bukan kita miliki ya, kita miliki itu pinnya. Coba cek statusnya. Di sini ditampilkan bahwa permohonan membutuhkan perbaikan, sudah ada petunjuknya ya, apa yang harus diperbaiki, bagian mana yang harus diubah, dan lain-lain. Kalau di sini ditampilkan bahwa saat ini untuk foto yang diupload adalah foto yang latar merah, kemudian menggunakan kemeja putih. Jadi tidak boleh menggunakan dasi, tidak boleh menggunakan aksesoris lain, bahkan tidak boleh berkacamata. Nah ya, betul-betul kita perhatikan bahwa saat membuat foto atau mengupload foto untuk STR ini sudah mengalami perubahan yang sangat ketat ya. Jadi kita harus mengubah foto tersebut atau membuat foto yang kita upload nanti itu adalah foto berlatar merah ukuran 3x4 cm kalau di situ ya. Kemudian tidak boleh miring kiri, miring kanan, harus tegak gitu ya. Tidak boleh mulutnya terbuka atau giginya kelihatan, jadi harus ngatup. Mulutnya harus dikatup atau ditutup. Dan tidak boleh berkacamata juga. Jadi yang pasti nanti kita lihat ya bentuk fotonya seperti apa, nanti kita tampilkan juga. Nah, ini tinggal sehari saja perbaikannya. Kita kembali ya kalau sudah paham apa yang harus kita perbaiki. Masuk ke registrasi ISTR-nya, registrasi baru. Di bagian ini juga ada pesan validatornya ya. Nah, foto yang tadi yang berwarna latar merah itu dan masih ada
pakaiannya yang tidak sesuai dengan standar yang harus tadi ya, harus menggunakan kemeja putih, kemudian tanpa dasi gitu ya, polos saja, kemeja putih polos. Nah, kita rubah fotonya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KTKI. Kita cari fotonya dulu sebentar. Nah, di sini memang kita perlu kesabaran dalam mengikuti permintaan dari validator KTKI untuk perubahannya. Nah, perhatikan ya. Jadi latar merah, kemudian menggunakan kemeja putih polos. Jadi tidak ada dasi, tidak ada menggunakan apa ya, aksesoris apapun, pokoknya kemeja putih polos yang berkerah. Nah, sekali lagi, kemeja putih polos yang berkerah ya. Jadi latar merah, wajah menghadap ke depan, putih polos, berkerah. Jadi kita lengkapi data-data lain ya, karena ini sudah pernah diisi, hanya tinggal perbaikan saja. Lalu kita masukkan semua atau upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk lulusan 2012 ke bawah, Serkom itu tidak perlu. Jadi Serkom itu diganti dengan ijazah. Nah, jadi upload ijazah di bagian kedua menu tersebut. Tapi kalau mudahnya kita ubah salah satu dokumennya, itu tulisannya Serkom menggunakan ijazah gitu ya, untuk pemberitahuan saja sebenarnya. Oke, yang di sini juga kita diminta memasukkan nomor rekening ya, yang diminta oleh Kemkes. Nah, itu peruntukannya kalau ada nanti pemberian apa istilahnya honor untuk kegiatan penanganan bencana dan lain, itu tinggal langsung store di sana. Seperti waktu kejadian Covid kan, kalau kita terlibat itu bisa langsung ditransfer ke situ. Tapi sampai sekarang kayaknya belum bisa digunakan itu semua nomor rekening, nggak tahu ke depannya, mungkin nanti akan ada. Nah, ini sudah sampai di step 3. Step 3 kita diminta mengisi nomor sertifikat kompetensi dan tanggalnya. Jadi sekali lagi, untuk yang lulusan 2013 ke bawah, nomor sertifikat kompetensi itu adalah nomor ijazah ya. Kemudian tanggalnya tanggal yudisium, itu bisa dilihat di bagian belakang atau di bagian depan, bisa juga kalau nggak ada bagian belakangnya. Oke, selesai guys ya. Mudah-mudahan kita berhasil menyelesaikan perubahannya dan STR-nya bisa segera diterbitkan.